Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, saya sendiri Nafat Ramadhaniyah, dan rekan saya Jihan Fisabilillah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus. Diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Evi Rofiati, SSI, MPD. Di dalam PPT ini ada daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Proposal penelitian kami dilatar belakangi bahwa virus merupakan topik penting dalam biologi karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menegaskan pentingnya literasi sains bagi generasi muda. Namun, materi virus itu bersifat abstrak, submikroskopis, dan melibatkan proses biokimia kompleks, seringkali sulit dipahami siswa. Pembelajaran yang masih didominasi metode ceramah membuat siswa berperan pasif dan kurang mampu mengembangkan pemahaman konseptual yang mendalam. Hal ini juga berdampak pada rendahnya motivasi belajar, sikap positif terhadap biologi, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran seperti PJBL, Project Based Learning, yang berfokus pada keterlibatan aktivitas siswa melalui proyek autentik dan bermakna untuk meningkatkan pemahaman konsep serta hasil belajar pada materi virus. Jadi pembelajaran tentang virus ini tuh masih menghadapi banyak kendala karena sifat materinya itu yang abstrak dan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Dan akibatnya siswa itu kurang aktif dan kesulitan. Oleh karena itu, kami di sini diperlukan inovasi pembelajaran PJBL yang dapat membuat siswa lebih aktif, berpikir kritis, lalu memahami materi virus, serta cara yang lebih bermakna. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu pertama, bagaimana profil hasil belajar siswa pada materi virus sebelum implementasi model pembelajaran PJBL, dan bagaimana profil hasil belajar siswa pada materi virus sesudah implementasi model pembelajaran PJBL, dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa pada materi virus antara kelas PJBL dengan kelas konvensional. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu tujuan umumnya itu menganalisis efektivitas implementasi model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus. Tujuannya ini menganalisis profil hasil belajar sebelum dan sesudah implementasi PJBL, menganalisis perbedaan hasil belajar antar kelas PJBL dan konvensional, memberikan rekomendasi praktis untuk implementasi PJBL. Jadi, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi virus dengan cara membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan PJBL. Nah, serta melihat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan PJBL dan kelas yang menggunakan metode konvensional. Manfaat penelitian. Ada pula manfaat penelitian bagi siswa itu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, serta bagi guru meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Serta bagi sekolah meningkatkan prestasi akademik siswa dan dapat meningkatkan reputasi sekolah. Jadi penelitian itu untuk mengetahui seberapa efektif model PJBL ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi virus dengan membandingkan sebelum dan sesudah penerapan berlangsung. Serta penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Fisabilillah, dipersilakan. Oke, ya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini, yang pertama ini ada berbasis planning, itu adalah PJBL. Nah, PJBL ini adalah pendekatan pembelajaran
yang menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran melalui penyelesaian proyek-proyek nyata yang memiliki relevansitas dengan kehidupan nyata. Nah, di sini karakter utama PJBL ini yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah nyata dan konseptual. Nah, yang kedua, proses pembelajaran mendalam dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, membangun keterampilan abad 21 dan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dan juga mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap pelaksanaan PJBL. Nah, di sini tuh yang pertama ini penyajian pertanyaan pemicu. Nah, di sini tuh guru menyampaikan fenomena atau masalah yang menarik seperti kan kita kan materinya virus, seperti bagaimana sih pengertian dari virus tersebut, kayak ciri-ciri virus tersebut, dan juga masalah yang menarik bagi virus tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini siswa menyusun rencana kerja sendiri dan juga memberikan tugas mencari materi sendiri mengenai virus dan seperti kayak membuat mind map sendiri gitu. Nah, yang ketiga ini melaksanakan proyek. Nah, menaikkan proyek ini adalah siswa melakukan proyek atau pengumpulan data dan juga eksperimen. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan kelas 2, yang pertama itu kelas eksperimen dan juga yang kedua kelas kontrol gitu. Nah, juga yang keempat ini adalah presentasi hasil proyek. Nah, setelah siswa merencanakan kerja seperti pembuatan mind map. Nah, di sini yang keempat ini melakukan presentasi hasil setiap kelompok dipresentasikan hasil kerja mereka gitu. Dan juga yang kelima ini seperti evaluasi setelah pembelajaran yang kita sudah dipelajari seperti materi virus tersebut itu dievaluasikan atau disimpulkan gitu tentang materi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian kita. Contohnya seperti yang pertama ini penelitian dari Biajus dan juga Mahtaram. Nah, penelitian ini seperti contoh kayak pretest dan juga poptest. Misalnya kayak pretest awalan dan poptest itu akhiran. Dan di sini juga penelitian dari Biajus ini memiliki 50 siswa dan juga menggunakan model PJBL. Nah, selanjutnya ini penelitian dari Hindut 2024. Nah, ini juga menggunakan pretest dan juga poptest dan juga menggunakan model PJBL. Dan ini menggunakan responden 60 siswa gitu atau 60 siswa dan kelasnya kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian dari Books 2022 dan ini juga sama penelitiannya menggunakan model PJBL dan selanjutnya ini adalah penelitian dari Ginting. Nah, Ginting 3 ini melakukan pretest dan juga poptest dan juga respondennya 58 siswa ini menggunakan kelas 11. Nah, penelitian dari keempat ini sama persis dari penelitian kita menggunakan PJBL dan juga menggunakan responden dari dua kelas. Yang pertama kelas kontrol dan juga eksperimen. Selanjutnya ini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka awal ini adalah kondisi di mana awal guru itu menggunakan metode ceramah. Nah, seperti kan awal tuh kadang siswa tuh kurangnya hasil belajarnya rendah, literasinya rendah, terus kemampuan berpikir kritisnya juga rendah. Nah, di sini kita membuat tingkatan. Nah, kita membuat penelitian menggunakan implementasi media PJBL untuk meningkatkan hasil belajar, kreativitas, dan juga literasi sains yang tadinya rendah menjadi meningkat gitu. Nah, di sini kita menggunakan model PDBL. Nah, di sini
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, presentasi, dan refleksi yang di awal tadi, yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini juga agar siswa itu bisa hasil belajarnya meningkat dan juga literasinya meningkat, terus kemampuan berpikir kritisnya juga berkembang dan keterampilan kolaborasi dan komunikasinya juga meningkat gitu menggunakan model PJBL tersebut. Oke, selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini yang pertama hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa materi virus antara kelas menggunakan model PJBL dengan kelas yang tidak menggunakan model PJBL. Nah, kelas yang menggunakan model PJBL ini sangat meningkat hasil belajarnya, tetapi yang kelas yang tidak menggunakan PJBL ini tidak meningkat. Dan selanjutnya ini ada hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa materi virus antara kelas yang menggunakan model PJBL dan juga kelas yang tidak menggunakan model PJBL. Nah, selanjutnya ini metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan sumber data eksperimen dengan pendekatan on grup pretest dan juga post-test. Dan juga populasi ini kita menggunakan kelas 10 dengan jumlah satu kelasnya itu jumlahnya 44 siswa dengan kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita menggunakan dua kelas. Yang pertama ini kelas kontrol dan juga yang kedua ini kelas eksperimen. Nah, eksperimen ini kita menggunakan model PJBL. Tuh. Nah, selanjutnya ini adalah analisis data. Nah, analisis data ini kita menggunakan tes dan juga observasi dan kita menggunakan sebelum kita sebelum kita soalnya ke lapangan, kita uji validasi dulu. Setelah uji validasi, uji rehabilitas, nah setelah itu uji tingkat kesukaran dan daya hambat. Nah, setelah datanya sudah diuji menggunakan validitas dan rehabilitas, nah kita uji dengan uji statika. Nah, uji statika ini ada tiga yang kita uji. Yang pertama ini ada uji normalitas dan uji homogenitas dan uji hipotesis. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.